Fadli dulu. Jadi kalau tadi Pak Haris bilang kan, yang udah umur 40 ke atas mungkin udah lemes-lemes. Nah yang ini dipastikan nggak lemes ini, milenial ini. Tergantung jam berapa Mbak? Oh tergantung jam, oh tuh kalau jam segini udah mulai ya. Oke, ini Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Power Indonesia ya. Nah, saya mau tanya ke pengembangan bisnisnya. Benefit-benefit turunan apa sih yang sebetulnya tuh bisa lebih dioptimalkan, dimaksimalkan bahkan mungkin dari pengembangan geothermal? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Sekali lagi saya mohon maaf telat Pak Haris, Pak Rio, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, karena tadi ada laporan ke Pak Wamen. Jadi mungkin saya cerita dulu garis besar ya kenapa saya mewakili Pertamina itu kita sangat serius itu dalam mengembangkan energi sektor kedepannya, terutama dalam menghadapi transisi energi ini. Gitu. Nah, Pertamina itu tahun 2020 itu kan melakukan restrukturisasi besar-besaran. Kita membagi ke 6 subholding, di mana subholding 1 sampai 5 itu conventional oil and gas value chain. Kemudian ada satu subholding baru yang memang dibuat untuk menghadapi transisi energi dan mempersiapkan platform bisnis energi masa depannya Pertamina, yaitu di Pertamina New Renewable Energy. Nah dari situ nggak cuma merestrukturisasi, tapi kita juga membuat rencana as a Pertamina Group. Kita punya rencana untuk net zero emissions, di mana ada beberapa key initiatives yang benar-benar kita jalankan sebagai pegangan kita dalam membangun bisnis masa depan kita. Ada nggak cuma renewable yang tentunya salah satu yang kita bahas itu, tapi ada beyond renewable, termasuk tadi Mbak Gloria turunannya gitu seperti hidrogen, CCUS dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita juga di PPI itu melihat bahwa ini banyak hal yang penting ya di renewables-nya terutama sebagai salah satu fungsinya. Tapi sekali lagi saya mau kasih contoh nih, nggak cuma kita melakukan renewable, Pertamina akan masuk ke bisnis seperti kan kehutanan juga, di mana 60% dari emisi Indonesia itu kan berasal dari sektor kehutanan gitu. Dan yang kedua tentunya dalam menghadapi transisi energi ini masa depan kita tetap perlu fossil fuels gitu, tetapi perlu adanya dekarbonisasi yang dilakukan dengan cara salah satu yang mengoffset karbon yang kita keluarkan dari fossil fuel tersebut, sehingga itu bisa dilakukan dengan mempreservasi konservasi sektor kehutanan. Kita dapat carbon credit, kemudian kita offset nanti jadi Pertamax turbo yang teman-teman akan pakai ke depannya itu perlu ada tambahan biaya untuk meng-offset itu gitu, sehingga akan jadi carbon free Pertamax turbo. Nah itu yang sedang kita galakan ke arah sana, termasuk apalagi di solar industri kita akan mulai tahun ini gitu, untuk beberapa memang konsumen terpilih. Nah in the spirit of that, creating the new businesses, creating the new platform of business for Pertamina, di geothermal selain di renewable lainnya itu kan kita kalau boleh sekarang kita punya 1,8 gigawatt ya. Memang 1,2 gigawatt itu joint operations. Jadi kalau kita bisa bilang Indonesia kan sekarang punya 2,3 gigawatt, 1,8 PGE yang manage gitu ya. 1,2-nya memang dari 1,2 dari 1,8 tersebut memang joint operation, 672-nya adalah on operations gitu. So effectively we are one of the largest geothermal player juga gitu. Memang dari sisi luasan area dan kapasitas gitu ya. Jadi alhamdulillah institutional capabilities-nya, institutional knowledge-nya juga udah lumayan besar gitu. Makanya di appreciate oleh banyak pihak lain, salah satunya Masdar yang sekarang menjadi shareholder kita setelah kemarin IPO atau unlock value. Mereka percaya nih dengan PGE, jadi mereka menanamkan uangnya sebanyak total dengan publik itu 500 juta US dollar. 500 juta US dollar itu setara 9 triliun rekan-rekan semua. Jadi they trust in PGE, they trust in the future of geothermal. Itu balik lagi ke poinnya Pak Rio tadi, Pak Haris, uang bukan masalah sekarang, Mbak Gloria. Yang masalah adalah gimana cara mengeluarkannya, gitu. Unfortunately, gitu ya Pak Rio, betul ya. Ya alhamdulillah, it's a good problem to have, gitu ya. Dan kita dalam hal ini punya rencana untuk mengembangkan dari 1,8 gigawatt yang kita punya ini, 600 ini megawatt on operations,
kita mau mengembangkan 600 megawatt lagi nih dalam 5-6 tahun ke depan. Ya. Dan jangan dibilang ini pure greenfield, mostly is brownfield gitu. Jadi banyak banget yang ternyata opportunity yang bisa kita kembangkan dari brownfieldnya itu sendiri. Tuh, kita identify ada sekitar 210 megawatt yang kita bisa tap in dari Brine to Power. Kita udah jalan nih Brine to Power di Lahendong misalkan 500 kWp itu, dan alhamdulillah berjalan dengan successful gitu menggunakan teknologi modular yang Kaishan terapkan di Sorek Merapi gitu misalkan. Jadi dan itu akan kita replikasi. Nah ini hal-hal yang menurut kita banyak yang bisa kita lakukan dengan cara yang lebih mudah versus yuk greenfield, yuk eksplorasi gitu kan. It will take long time gitu, 7, 8, kadang-kadang 10 tahun gitu, ada yang kadang sekarang sampai 10 tahun juga nggak jalan-jalan. Next slide mas. Ini bentar, halaman selanjutnya lagi. Nah ini lokasi-lokasi yang memang sedang kita kembangin gitu ya. Ada dari ujung Indonesia bagian timur, barat ke bagian timur itu kita mau kita kembangin semua, dan ada beberapa yang kita expand kapasitasnya. Nah kalau ditanya, kalau kita balik ke slide sebelumnya, kira-kira isunya apa gitu? Saya rasa semua orang juga punya pemahaman yang sama bahwa lokasi resource itu kadang-kadang jauh nih, gitu, very remote locations dan nggak sesuai sama demand electricity. Apalagi sekarang teman-teman PLN juga yang harus kita support, mereka kan sedang kebanjiran supply listrik gitu kan, lagi oversupply gitu kan. Jadi we need to understand that situation juga gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, ada juga isu terkait again electricity demand yang jauh, dan yang poin paling penting lagi, geothermal ini nggak murah gitu kan. Mau ngembangin greenfieldnya aja 7-8 juta per megawatt gitu. Brownfieldnya sekitar 3-4 juta, sementara kalau kita ngembangin PLTGU mungkin sekitar 700-800 ribu. So it's 10 times more expensive gitu kan. Jadi dan tarif listriknya itu juga nggak murah, ada yang 7 sen, ada yang 12 sen, ada yang 13 sen tergantung lokasi, versus gas yang mungkin sekitar 5-6, apalagi PLTU ya, batu bara yang 4-5 sen gitu kan. Jadi nggak favorable banget gitu kan. Cuma sekarang kita lagi ngembangin gimana caranya ya, what are the derivatives. Nah karena itu kita mencoba create the demand gitu. Kita nggak bisa nih bergantung sama demand dari pertumbuhan ekonomi aja gitu, masuk ke on grid gitu kan. I think itu pemikiran yang menurut kami ya usang gitu ya. Coba yuk kita cari create new demand. Salah satunya adalah coba kita bentuk clean hydrogen. Kalau kita bentuk clean hydrogen plant, akhirnya jadi green hydrogen, ya itu kan meng-create demand electricity yang bisa kita source dari geothermal. Sekarang di seluruh negara dunia bagian lain hampir nggak ada yang clean hydrogen atau green hydrogen resourcesnya itu dari baseload electricity resources gitu. Rata-rata dari yang intermittent semua, solar, wind. Akhirnya apa? Hydrogen plant mereka cuma bisa berjalan selama 4 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam sehari. Itu nggak bisa yang 24 jam. Sementara kalau geothermal kan stabil gitu terus ya Pak ya. Bahkan kemarin pas blackout Jawa tahun 2019 itu yang pertama bantu pick up kita nyala from the geothermal power plants yang di Jawa gitu. Nah itu kurang lebih Mbak Gloria arah yang kita jalankan. So we're trying to create that. Ada satu yang kita lagi jalankan bersama-sama dengan TEPCO di Sulawesi. We get a grant for free, money for free, 30 juta US dollar Pak ya gitu, untuk feasibility studies, untuk bikin pilot plants, buat bikin plant hydrogen dari geothermal, because it's that interesting. Dan beberapa perusahaan Amerika sekarang bilang, saya juga mau masuk nih, gitu kan. Mau masuk dong, ikutan dong situ, because it's that interesting. Di Sumatera itu ada beberapa lokasi kita itu mau dijadiin hydrogen hub. Nah ini the likes of Keppel dan Chevron, itu Keppel is one of the largest electricity company in the Singapura. Itu kita kerja bareng mereka sekarang. Lagi create FS untuk apa? Bikin hydrogen kita pipain tuh.
kan nggak boleh nih ekspor listrik ke Singapura, lagi masih ada polemik, ya kita ekspor hidrogen aja gitu kan. Let's export the molecule rather than the electrons. Gitu. Nah itu ini berarti tantangannya lebih di mana nih dalam hal ini? Kalau misalnya kemudahan-kemudahan dari situ udah didapat lah istilahnya, sudah dirasakan. Yang lebih menjadi tantangan atau mungkin nyangkutnya di mana gitu Mas Fadli? Waktu, masalah waktu sekarang. Jadi ini kan nggak kayak Harry Potter 1 jadi semuanya gitu kan. Semuanya bangun 4 tahun, 5 tahun itu, dan kita juga belum tentu, teknologi juga masih sekarang berkembang. Jadi satu waktu, yang kedua teknologi. Teknologi juga masih ada perkembangan yang it's not that really efficient. Tapi everyone knows that 4-5 tahun lagi akan ada teknologi efisien yang terjadi. Jadi kalau kita ngeliat efeknya belum ada yang masuk nih, gitu kan. Tapi kita push aja terus waktu sama teknologi advancement. Prospeknya ke depan? Ya kalau tanya saya bilang bagus, gitu kan. Tapi kalau lebih detail lagi, kalau untuk geothermal, it's big, gitu ya. It's going to be big. Cuma kita racing against time aja, karena nanti mungkin ada battery yang akan ngebantu supaya the likes of solar panels itu jadi base load, gitu. Nah kalau itu harga battery udah lebih murah, kita race against battery. Oke, kembali lagi tadi yang menarik adalah perkara demand yang memang di Indonesia ini terbatas, oversupply yang dialami PLN dan lain-lain. Nah, mungkin untuk menggandeng industri untuk masuk ke daerah-daerah yang untuk lebih dioptimalkan lagi dari sisi PGE atau PPI gimana? Kalau menggandeng industri itu maksudnya create industrial clusters gitu ya? Yes. Nah, isunya kalau misalkan di geothermal ini kan benar-benar di atas gunung gitu, jauh gitu. Jadi kita salah satu contohnya minta data center untuk datang. Kita udah nanya Amazon, Google, sebutin dah gitu kan. Udah kita tanya satu-satu. Pertanyaan cuma satu, Mas, deket airport apa enggak? Kalau jauh mah berat gitu. Kayak gitu-gitu loh. Jadi deket sama highway apa enggak gitu. Jadi they need akses gitu kan. Akses yang benar-benar deket untuk mereka bisa, I don't know what they're going to do with the airport and highway gitu. But that's the main criteria apparently. Oke, saya pengen tanya Pak Haris nih terkait itu Pak, gimana Pak? Kalau tadi dari pemerintah sudah berkomitmen gitu ingin mempermudah